Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang aplikasi baru, yaitu Sistem Informasi Dokumen SPMI atau biasa disebut dengan Sidosmi. Nah, jadi aplikasi ini kita jual di Shopee atau di e-commerce. Nanti link pembeliannya bisa kita letakkan di deskripsi video. Oke, kemudian sebelum membeli aplikasi ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah menguasai dasar pemrograman web, yaitu PHP dan database MySQL. Nah, karena memang aplikasi ini tidak kita editkan, tidak kita modifikasikan. Kalau mau mengedit dan memodifikasi, silahkan memodifikasi sendiri. Nah, tetapi tidak perlu khawatir karena memang sangat mudah untuk memodifikasinya, karena kita membuat aplikasi ini dengan metode pengkodaan natif atau prosedural atau yang sesuai dengan dokumentasi PHP di website resminya, yaitu php.net. Nah, kemudian kalau kalian ingin belajar dari awal, misalkan tidak bisa sama sekali kemudian mau belajar, kita juga punya playlist untuk belajar PHP natif ini. Nah, linknya nanti ada di deskripsi video dan di bagian atas ini. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian penuhi adalah kalian harus mengerti sistem penjaminan mutu internal atau SPMI perguruan tinggi. Nah, jadi kalau tidak mengerti itu mungkin akan susah, akan bingung kenapa ini harus ini. Nah, jadi harus mengerti harus mengerti SPMI. Nah, karena memang aplikasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dokumen SPMI dari UPM atau unit penjaminan mutu yang dikumpulkannya ke lembaga penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Nah, jadi nanti LPM di universitas akan mengelola dokumen-dokumen tersebut yang dibuat oleh unit penjaminan mutu fakultas masing-masing atau PPS masing-masing. Nah, kemudian hak akses yang kita berikan itu nanti ada 3, yaitu admin. Admin ini mengelola semua menu, paling lengkap menunya. Kemudian yang kedua LPM, itu lembaga penjaminan mutu, ya tadi yang meminta dokumen ke UPM. Nah, kemudian yang ketiga adalah UPM, yaitu yang mengupload dokumen. Jadi singkatnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya dari menu-menu tersebut bisa dilihat di sini. Nanti kita juga tampilkan aplikasinya. Jadi nanti admin ini lebih lengkap lah, tapi kalau yang paling menu yang paling utama itu nanti ada di hak akses lembaga penjaminan mutu dan UPM atau unit penjaminan mutu. Nah, di sini menu yang bisa dikelola admin adalah permintaan dokumen SPMI, kemudian proses pemantauan dan revisi dokumen, lalu ubah tahun akademik, lalu ubah profil, ubah password, setting aplikasi, kemudian mengelola data UPPS, data prodi, data jenjang, kategori dokumen, data user, jabatan, dan pengumuman. Nah, kemudian kalau LPM itu lebih singkat karena memang kita langsung ke menu intinya saja yang dikelolanya, yaitu meminta dokumen SPMI ke UPM, kemudian pemantauan dokumen, bisa merevisi atau sudah selesai misalkan kalau dokumennya sudah benar, lalu merubah tahun akademik, kemudian menambah tahun akademik, mengubah profil usernya masing-masing, mengubah password usernya masing-masing, lalu mengubah data kategori dokumen, lalu mengelola data user, menambahkan user baru, kemudian data jabatan, kemudian data pengumuman. Kemudian sebagai UPM ini ada beberapa menu juga, tapi lebih sedikit karena memang intinya dia hanya mengupload dokumen dan merevisi dokumen. Nah, jadi lebih sedikit menunya nantinya. Oke, kita langsung ke instalasinya. Jadi sebelum kita upload ke internet atau ke hosting, nanti kamu harus lihat dulu seperti apa aplikasinya di laptop masing-masing secara offline, ya kan. Nah, maka di sini kita memerlukan persiapan aplikasi. Nanti aplikasinya akan saya berikan berupa file zip di dalam email. Sebentar saya contohkan. Nah, nanti filenya seperti ini. Ini ada file sidosmi.zip seperti ini, yang kalau kita ekstrak nanti di dalamnya akan
akan ada file-file database, kemudian folder-folder yang perlukan, dan file PHP-nya tentu saja. Nah, kemudian kita yang langkah selanjutnya adalah pembuatan dan impor database. Kemudian folder aplikasi kita letakkan di C SAM htdoc misalkan kalau menggunakan SAM, lalu kita modifikasi koneksi kalau seandainya nama database-nya beda. Lalu terakhir kita running. Kita langsung cobakan saja. Di sini pastikan dulu SAM kita. Ini kebetulan saya menggunakan MacBook, jadi tampilan SAM-nya agak berbeda. Tapi boleh kalian juga menggunakan web browser lain apapun, asal nanti support PHP versi 8. Nah, di sini sudah running MySQL dan Apache-nya, tinggal kita close, lalu kita buka web browser, lalu kita buka localhost PHP admin. Nah, di sini tinggal kita buat database baru. Kalau mau aman agar tidak merubah koneksi, tinggal kita tulis saja di sini sidosmi. Lalu kita buat, lalu kita pilih impor. Nah, lalu kita browse, kita cari hasil ekstrakan tadi. Kalau saya ini di desktop, lalu kita ambil sidosmi SQL, lalu kita buka, lalu kita impor. Nah, seharusnya akan muncul database-database seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita harus memindah folder yang ada di desktop atau yang hasil ekstrakan tadi. Yang ini kita pindah aja. Kita letakkan di C SAM htdocs kalau di Windows. Nah, kalau di Mac silahkan disesuaikan di mana kalian meletakkan folder htdocs-nya atau folder www kalaunya selain SAM. Oke, kalau sudah di sini tinggal kita boleh kita lihat dulu misalkan apakah koneksinya sudah sesuai dengan cara kita membuka text editor Visual Studio Code, lalu kita pilih folder sidosmi untuk kita buka di Visual Studio Code-nya. Nah, lalu kita buka koneksi.php. Nah, lalu kita sesuaikan user atau akun untuk MySQL di sini. Nah, jadi sesuaikan. Kalau ini sudah sesuai aja sudah beres artinya. Oke, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita jalankan aplikasi kita dengan cara mengakses localhost. Kemudian kita ketik di sini sidosmi. Nah, ini. Jadi halaman login ini nantinya bisa kita gunakan otomatis untuk ketiga usernya langsung. Nah, misalkan kita login sebagai admin, maka nanti akan otomatis mengarah ke halaman admin sesuai dengan level pada database ini. Nah, misal coba kita login sebagai admin. Login. Nah, ini kita pilih dulu sementara. Nah, nanti yang wajib yang pertama kali kalian lakukan adalah merubah pengaturan-pengaturan di sini. Nah, mungkin yang pertama langsung ke setting aplikasi aja dulu. Nah, silahkan nanti merubah nama aplikasinya kalau mau dirubah silahkan, judul aplikasinya juga silahkan, copyright-nya juga silahkan, bahkan icon-iconnya bisa kalian rubah sekehendak hati. Misalkan ini icon untuk yang fav icon di atas ini, kemudian logo login itu yang ada di menu login tadi, lalu yang ini logo home ini yang ada di atas sini. Nah, ini bisa kalian rubah masing-masing. Bahkan background untuk tampilan ini pun bisa dirubah dengan cara merubah kode warna di sini. Nah, kalau sudah dirubah tinggal kalian simpan. Oke. Nah, maka nantinya file ini akan bisa berubah di sini nama aplikasinya, kemudian logonya masing-masing. Oke. Untuk Mac mungkin ada settingan tambahan di sini sidosmi asset kemudian files. Nah, ini harus kita buka lognya apabila di settingan MacBook kalian ada yang terkunci. Ini kalau saya ada yang terkunci untuk folder, jadi harus kita buka dulu untuk baca tulis semuanya agar nanti kita pas mengupload file bisa terupload dengan sempurna ke dalam foldernya masing-masing. Oke, kemudian yang kedua harus kalian rubah juga tahun akademik. Ini silahkan ditambahkan di sini tahun akademiknya, keterangannya juga silahkan dibuat sekehendak hati, tidak masalah. Lalu UPPS atau fakultas juga bisa ditambahkan. Lalu prodi juga bisa ditambahkan dengan cara menambahkan fakultas terlebih dahulu karena kan dia anaknya kan. Kemudian juga jenjangnya bisa kita pilih. Nah, kalau jenjangnya tidak ada, tinggal kita tambahkan di menu jenjang di sini. Kemudian ada menu kategori.
Nah, ini adalah kategori ini kalau dulu kita punya kebijakan, kemudian manual, ada standar, kemudian ada formulir. Nah, kalau berdasarkan peraturan terbaru itu namanya adalah perangkat SPMI yang diantaranya adalah kebijakan, kemudian manual itu menjadi pedoman PPEPP, kemudian standar tetap, lalu formulir berubah menjadi pedoman pendokumentasian. Nah, ini cukup satu dokumen aja biasanya. Kemudian dokumen-dokumen lain yang kita minta juga silahkan ditambahkan di sini. Nah, semua yang ada kita tambahkan di sini akan muncul di menu perangkat SPMI ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di perangkat SPMI ini juga ada yang namanya rule. Nah, rule ini mengacu pada aturan untuk mengupload dokumen. Kalau rule-nya tetap, maka nanti UPM atau fakultas itu hanya bisa mengupload dokumen yang kita minta saja. Nah, kalau rule-nya fleksibel, maka fakultas atau UPM itu bisa menambahkan dokumen selain yang kita minta. Nah, jadi bagusnya itu bisa diletakkan fleksibel aja atau kita kunci sebagai dokumen tetap aja. Nah, itu nanti bisa kita lihat di menu UPM. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa mengelola user. Di sini bisa menambahkan user baru baik dia sebagai staf LPM atau UPM dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan nanti jabatannya di sini. Jabatannya juga bisa kita tambahkan di menu jabatan seperti ini. Kemudian kita juga mempunyai menu pengumuman, yang dimana menu pengumuman ini nanti akan muncul di halaman fakultas atau UPM. Misalkan kita mau membatasi waktu upload, misalkan, maka kita bisa tulis di menu pengumuman ini. Maka nanti akan muncul di dashboard seperti ini. Nah, ini pengumuman. Kemudian ada profil Anda, ini adalah akun Anda, silahkan dirubah saja kalau tidak sesuai. Kemudian password juga bisa kita ganti. Lalu terakhir tadi adalah setting aplikasi. Nah, kemudian kita juga bisa merubah TA atau tahun akademik. Kalau kita rubah menjadi tahun 2021 misalkan, maka kita bisa melihat dokumen-dokumen yang telah lalu. Jadi seperti itu. Jadi yang muncul nanti berdasarkan TA yang kita rubah. Nah, kalau yang terbaru misalkan, maka yang muncul adalah dokumen-dokumen yang berdasarkan tahun akademik tersebut. Oke, untuk menu permintaan dokumen dan perangkat kita coba masuk ke login sebagai LPM saja, karena admin ini kan cuma mengawasi nantinya. Nah, yang mengelola data itu nantinya LPM dan UPM. Coba kita masuk sebagai LPM. Nanti hak akses ini bukan hanya satu lah, tapi boleh ditambahkan sebanyak mungkin, terserah dari pemilik aplikasi. Oke, kita masuk. Nah, jadi di sini nanti menunya akan lebih sedikit. Nah, di LPM itu bisa mengolah kategori, user, jabatan, pengumuman, profil, dan ubah password sama seperti tadi, juga bisa merubah TA. Nah, yang intinya di sini adalah LPM bisa meminta dokumen ke semua fakultas secara sekaligus. Misalkan di sini kita mau minta dokumen Monep misalkan. Nama dokumennya yang kita minta ke semua fakultas adalah Monep pembelajaran misalkan ganjil. Nah, ini kan karena kita sudah semester genap sekarang ini, jadi kita minta untuk Monep pembelajaran ganjil terhadap UPM. Kita submit, berhasil disimpan. Nah, maka Monep pembelajaran ganjil ini akan dibuatkan 11 dokumen, 11 permintaan. Kenapa 11? Karena di sini UPPS bisa dilihat di menu admin. Karena coba kita lihat di Monep. Nah, karena kita meminta Monep ini ke semua fakultas yang telah kita input di halaman admin tadi. Fakultas Pertanian kita minta Monepnya, jadi semua sekaligus. Nah, maka kalau seandainya kita login sebagai UPM, kita coba simulasikan. Nah, maka di halaman dashboard UPM ini akan ada pengumuman, kemudian itu yang belum diupload ada 1, sudah diupload ada 1, yang selesai sudah 1, jadi kelihatan. Nah, sedangkan status terbaru di sini paling atas ini. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan standar keselamatan praktikum, kemudian Monep pembelajaran ganjil, nih yang baru nih. Maka kita buka di kategori Monep, coba kita lihat di Monep. Nah, nih ada 1 dokumen yang belum kita upload. Coba kita upload
tanggalnya, tanggal tanda tangan di dokumen itu, misalnya kita sudah selesai nih mengerjakan dokumennya, kemudian itu sudah ditandatangani oleh siapa, dekan misalkan tanggal 20 bulan 5 2024 misalkan. Nah lalu kita upload dokumennya, silakan misalkan kita sembarang saja dulu, yang penting filenya PDF. Oke, kita simpan dan tidak lebih dari 5 MB lah, supaya kita menghemat kapasitas penyimpanan kita. Simpan. Oke. Nah, maka di sini statusnya akan berubah menjadi di-upload. Nah, kita coba lihat dokumen yang kita upload apakah sudah benar misalkan. Nah, maka kita juga bisa melihat. Apabila ada kesalahan silakan diedit. Silakan misalkan namanya bisa diganti, tanggal tanda tangannya bisa diganti, atau filenya tadi yang kita upload juga salah misalnya, bisa kita ganti. Nah, kemudian kalau sudah di-upload, maka status berubah menjadi di-upload dan kita simulasikan lagi, kita login sebagai LPM, sebagai yang pemeriksa dokumennya. Paste, login. Nah, di sini kelihatan bahwa ada dua yang sudah diupload nih, yaitu Monep Pembelajaran dan Sandra Keselamatan Kerja Praktikum misalkan. Ini contoh aja lah. Lalu kita lihat aja di sini kategorinya di standar dan di Monep. Nah, kita coba aja yang di Monep tadi. Nah, maka di sini paling atas ini adalah dokumen yang terbaru yang diupload oleh fakultas. Tadi Fakultas Teknologi Informasi yang mengupload. Kita lihat di sini filenya apakah sudah benar misalkan. Kalau sudah kita periksa, maka kita cek, kita klik periksa di sini. Maka kita bisa melihat siapa yang mengupload, kemudian dokumen apa yang diupload. Nah, kemudian kalau seandainya ada kesalahan dalam pengerjaan oleh UPM tadi, kita bisa memberikan sini misal tanda tangan belum ada di pengesahan misal. Lalu kita klik revisi di sini. Tapi kalau seandainya sudah benar ya silahkan langsung selesai aja di sini, tinggal kita centang atau oke atau apa kita isi, asal di sini ada isinya supaya validasinya bisa jalan. Nah, kemudian kalau memang ada revisi kita klik submit. Oke. Nah, maka statusnya di sini akan berubah menjadi revisi. Nah, lalu kita simulasikan lagi, kita login sebagai UPM lagi. Kita login dulu. Nah, kita login sebagai UPM lagi. Nah, maka di sini ada nih revisi warna merah. Nah, maka kita lihat di kategori Monep. Berarti kita buka menu Monep. Nah, di sini ada revisi, tanda tangan belum ada katanya kan. Nah, maka silahkan kita cek lagi dokumen kita apakah benar tidak ada tanda tangan. Oh, benar misalkan. Maka kita boleh edit lagi, kita revisi lah filenya. Nah, misalkan kita upload lagi dokumen yang sudah bertanda tangan, yang sudah bagus. Oke. Nah, maka di sini statusnya akan otomatis berubah menjadi direvisi. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita simulasikan lagi, kita login sebagai LPM lagi. Misalkan kita lihat apakah sudah direvisi atau belum misalkan lah. Login. Nah, maka di sini ada nih sudah direvisi nih. Coba kita lihat di menu Monep. Nih, kita lihat dokumennya misalkan, oh ya benar sudah dokumennya. Lalu kita rubah di sini periksa, catatannya mungkin boleh dibiarkan atau kita beri catatan baru misalkan oke. Lalu statusnya kita rubah menjadi selesai, submit. Oke. Nah, maka di sini sudah selesai. Nah, jadi kita pun bisa nanti mengawasi di sini, oh yang belum upload ada 20 di tahun ajaran inilah. Kemudian yang sudah upload 1, yang revisi masih kosong, yang sudah selesai baru 2. Nah, jadi kita bisa mengawasi di sini. Dan 10 perubahan dokumen terbaru juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini permintaan dokumen kita, jumlahnya nanti bisa juga dilihat di sini. Oke, kita coba lagi. Terakhir kita simulasikan sebagai UPM apakah memang benar statusnya sudah berubah menjadi selesai. Nah, ya benar, artinya sudah selesai di sini. Jadi tidak ada lagi dokumen yang belum kita upload. Nah, yang sudah diupload ada 1, tapi cuman ini masih belum selesai. Yang mana? Yaitu ya nih di sini kelihatan standar keselamatan praktikum. Yang 1 ini tadi. Kemudian yang sudah selesai ada 2. Nah, berarti yang sudah selesai yang di sini sudah kelihatan. Oke, mungkin itu penjelasan untuk
aplikasi kita. Coba kita lihat lagi. Oh ya, nih aplikasi-aplikasi yang kita siapkan untuk memantau atau melihat dulu aplikasi kita sebelum kita upload di hosting. Tadi kita pakai SAM terbaru, web browser terbaru, text editor juga boleh yang terbaru, karena kita akan melihat data yang terbaru ini. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.